untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan rumus tekanan osmosis, di mana rumus tekanan osmosis adalah M kali R kali T. Namun di sini karena unsur senyawanya ada 3, jadi kita buat saja molaritas total. Jadi rumusnya menjadi tekanan osmosis sama dengan molaritas total dikali R kali T. Jadi kita cari molaritas totalnya, rumusnya sama dengan tekanan osmosis dibagi R kali T, sama dengan tekanan osmosisnya di sini sudah dikasih tahu 7,518 dibagi R-nya kita masukkan gas ideal ya 0,082 dikali T, karena suhunya tidak diberikan di sini, jadi kita buat suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius diubah ke dalam Kelvin menjadi 298 Kelvin. Nah, hasilnya dari pembagian ini adalah 0,308 mol per liter. Nah, sekarang MT-nya udah dapat, molaritas totalnya itu udah dapat. Jadi kita molaritas totalnya itu rumusnya itu hasil penjumlahan seluruh unsur senyawa tadi ya, dibagi sama volumenya. Jadi dia itu mol NaCl dikali faktor I ya, faktor von Hoff, karena dia elektrolit, ditambah mol glukosa ditambah mol asam sitrat dibagi volume. Nah, sekarang kita mencari NaCl-nya dulu, di mana di sini mol NaCl sama dengan di sini masanya massa molnya itu 585 mg per liter. Jadi kita di sini kita ubah menjadi gram. Jadi 0,585 gram dibagi 58,5 gram per mol. Jadi hasilnya itu 0,01 mol. Nah, di sini mol asam sitrat sama glukosanya kita andaikan saja. Mol asam sitratnya X mol. Di sini mol glukosanya kita bisa lihat pada persyaratan 2, yaitu jumlah mol glukosa 2 kali lipat jumlah mol asam sitrat. Jadi kita buat mol glukosanya sama dengan 2 kali mol. Nah, kita udah dapat, tinggal masukin ke rumus. Molaritas totalnya tadi 0,308 sama dengan mol NaCl-nya 0,01 dikali faktor von Hoff. Faktor von Hoff NaCl itu jumlah ionnya ya. Jadi karena NaCl itu elektron kuat, faktor von Hoff-nya 2 ditambah mol glukosanya itu 2x ditambah asam sitrat, mol asam sitratnya itu X dibagi 1, volumenya 1 liter ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai X dari persamaan ini ya. Menyelesaikan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai X yang itu juga merupakan nilai dari asam sitrat, yaitu 0,096 mol. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari massa asam sitrat dan massa glukosa. Di sini terdapat molnya. Sekarang kita cari massa asam sitratnya itu sama dengan 0,096 dikali 162 sama dengan 18,43 gram. Massa glukosanya itu 2x0 ya, 2x0,96 dikali 180 sama dengan 34,56 gram. Kita udah dapat, kita tinggal cocokkan saja DABC-nya, karena di sini yang ditanya duluan adalah massa glukosa dan massa asam sitrat. Jadi jangan terbalik, massa glukosanya 34,56 dan glukosanya 18,43 gram. Jadi dia jawabannya 34, nah karena di sini tidak ada yang tepat, jadi kita cari yang mendekati saja ya. Jadi jawabannya yaitu massa glukosanya 34,560 gram dan asam sitratnya 17,664 gram. Mendekati, ini hasil
Oke, ini jawabannya. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Karena ini pembakaran sempurna ya, untuk pembakaran sempurna kita cari massa C itu sama dengan 1 dikali AR nya 12 dibagi 44 dikali 8,15, hasilnya 2,223 gram. Sekarang massa H nya sama dengan 2 dikali 1 AR nya 1 dibagi 18 dikali 2,5 dan sama hasilnya 0,278 gram. Massa oksigennya itu adalah 3,24 gram ya, dikurang massa C dikurang massa H sama dengan hasilnya 0,739 gram. Karena kita sudah mendapatkan hasilnya, kita buat perbandingan dari massa C dibanding massa H dan dibandingkan dengan massa O. Jadi hasilnya massa C 2,223 dibagi AR nya yaitu 12 dibanding massa H 0,278 dibanding AR nya 1 dan massa O nya 0,739 dibagi AR nya 16. Kita mendapatkan hasilnya massa C nya 0,185, massa H nya 0,278 dan massa O nya 0,046. Nah, ini kita bagi saja dengan hasil yang terkecil ya, biar ada. Jadi kita bagi dengan 0,046. 0,158 dibagi 0,046 hasilnya 4, 0,278 dibagi 0,046 hasilnya 6, dan 0,46 dibagi 0,46 hasilnya 1. Jadi kita bisa mendapatkan rumus empirisnya yaitu C4, H6 dan O1 atau O saja ditulis ya. Sekarang kita cari delta TF sama dengan KR kali M. Delta TF sama dengan KR kali massa X dibagi MRX sama dengan 1000 per MH2O. TF derajat kurang TF sama dengan KF dikali massa X dibagi MRX sama dengan 1000 dibagi MH2O. TF derajatnya ini 0 dikurang di sini TF nya 0,7 ya, di soal ada 0,763 sama dengan KF nya 1,86 dikali massa X 16,128, massa X nya ya, massa X nya 16,128 dibagi MRX sama dengan 1000 dibagi MH2O nya itu 281. Nah, MRX sama dengan 140 gram per mol hasil dari ini. Nah, molaritasnya sama dengan RM dibagi MRRE sama dengan 140 hasilnya dibagi 70, jadi sama dengan 2. Nah, rumus molekulnya sama dengan rumus empiris N sama dengan C4H6O, N nya ada 2 jadi 2. Nah, jadi kita kalikan C4 dikali 2 sama dengan C8, H6 dikali 2 sama dengan H12, O2 dikali O1 dikali O2 sama dengan O2. Jadi hasilnya ada C8 H12O2. Kita bisa lihat di pilihannya C8 H12O2 ini ya, D. Jawabannya D. Nah, sekarang kita lanjut pada soal yang di atas ya. Di antara senyawa ion berikut yang memiliki entalpi kisi paling besar adalah. Nah, jika kita membandingkan energi kisi dari beberapa senyawa ion,
dan kita disuruh untuk menentukan enthalpi kisi paling besar, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa mencarinya berdasarkan muatan ion ya. Jadi semakin besar muatan ion, semakin besar juga energi kisinya. Namun jika muatan ionnya sama, maka kita bisa mencarinya dengan cara yang kedua, yaitu dengan melihat ukuran ionnya. Semakin kecil ukuran ion, maka semakin besar energi kisinya. Nah, kita tentukan dulu muatan-muatan ion dari semua pilihan ini, di mana Mg memiliki muatan ion 2 plus dan O 2 minus. Mgs memiliki muatan Mg 2 plus dan S 2 minus. NaF memiliki muatan ion Na plus dan F minus. NaCl memiliki muatan ion Na plus dan Cl minus, sedangkan NaBr memiliki muatan ion Na plus dan Br minus. Nah, sudah terlihat bahwa di sini kita bisa melihat muatan ionnya, di mana muatan ion di sini yang paling besar itu A dan B. Jadi si CDE ini tidak melebihi mereka, jadi yang masuk itu antara A dan B. Kita lanjut ke A dan B, ini tidak terpilih. Nah, kita fokus ke si A dan si B. Di sini muatan ionnya sama, namun karena muatan ionnya sama, kita bisa memakai cara kedua, yaitu melihat ukuran ionnya. Di sini O dan S itu berbeda ya, tapi kalau kita lihat lagi, mereka ini berada dalam satu golongan yang sama. Nah, karena di sini kita bisa lihat urutannya, karena dalam satu golongan ada O, S, Se, dan Tep. Karena O ini di atas S, maka sudah jelas. Semakin ke bawah ukuran ionnya itu R, jari-jarinya itu semakin besar ya, semakin besar, semakin besar. Jadi di sini si O dan S ini, si S di bawah O, berarti jari-jari si O ini lebih kecil dari si S ini lebih besar, sehingga dapat kita simpulkan jari-jari O2 minus lebih kecil dari jari-jari S2 minus. Jadi semakin kecil ukuran ion, semakin besar energi kisi. Jadi ukuran O2 minusnya ini lebih kecil dari ukuran jari-jari S. Berarti jawabannya O2 minus. Mg2 plus dan O2 minus. Jawabannya A. Lanjut di soal yang bawah. Di antara urutan kestabilan termal senyawa hibrida, unsur golongan 14 berikut mulai dari terendah hingga tertinggi, yang paling tepat adalah dari terendah yang tertinggi. Untuk mencek kestabilan senyawa hibrida, maka kita bandingkan ukuran atom yang berikatan dengan hidrogen dengan golongan 14 atau golongan 4A. Semakin ke bawah ukuran garis-garis atom semakin besar ya. Jadi di sini ada unsur C, unsur Si, Ge, Sn, dan Pb sesuai urutan golongannya ini ya. Dimana semakin ke bawah maka jari-jari atom semakin besar. Jadi Rx, X ini golongan 14. Akibatnya jika Rx ini semakin ke atas, Rx ini hubungannya semakin panjang, kestabilan termalnya semakin turun. Jadi mulai dari terendah hingga tertinggi, yang paling tepat adalah mulai dari yang terendah. Berarti dari terendah yang tertinggi, kestabilan ternalnya semakin turun.
kestabilan termal hibrida tertinggi. Semakin panjang dia kestabilan termalnya semakin turun. Berarti kita mulai dari bawah. PB, SN, GE, SI, C. Jadi jawabannya adalah C. Ya, biar dia jadi dari terendah ke yang tertinggi kestabilan termalnya. Jawabannya adalah C. Semoga benar. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di antara unsur golongan 13 berikut yang memiliki bilangan oksidasi plus 1 yang lebih stabil daripada bilangan oksidasi plus 3 adalah. Untuk mengecek Bilox dari golongan 13, kita lihat dulu konfigurasi elektronnya. Jadi contohnya itu unsur B atomnya 5 itu konfigurasi elektronnya B, ini B nya besar harusnya. B konfigurasi elektronnya 1s2 2s2 2p1. Nah di sini kemudian dia melepaskan maksudnya memiliki satu ion. Jadi S2 2s2 dia melepaskan 2p tadi, 2p. Nah kemudian dia melepaskan ion dia mempunyai ion lagi 3+. Jadi dia menjadi 1s2, dia melepaskan si 2s dan 2p. Nah namun jika kita lihat di beberapa buku, golongan 13 identik dengan Bilox plus 3 ya, karena elektron di kulit terluarnya itu ada 3, 2 dari S dan 2 dari si P. Namun elektron dari orbital S semakin ke bawah semakin sulit dilepaskan. Jadi semakin ke bawah itu semakin sulit dilepaskan, sehingga orbital yang dilepas dari orbitalnya cuma si 2p saja atau mengikuti jumlah kulit. Contohnya itu si Al ya, si Al Ne, ini jumlah elektron si Ne 3s2 3p1. Ini masih bisa dilepas di 3s nya karena dia masih belum maksimal. Dan si Ga itu F2e Fs2 4p1 masih bisa dilepas. Dan ini In ini 5s2 5p1. Dan si Ti 6s2 6p1. Nah si Ti ini si kulit S nya ini sudah maksimal, makin ke bawah dia jadi 6s2 ini sulit dilepaskan, sehingga dia disebut dengan efek elektron inert. Pada kulit 6s dia sulit dilepaskan, sehingga pada unsur Ti ini yang bisa menjadi bilangan oksidasi stabilnya itu ya 1, karena dia cuma bisa melepaskan 6p1, sehingga bilangan oksidasi stabilnya itu plus 1. Sesuai pertanyaan, memiliki bilangan oksidasi plus 1 yang lebih stabil daripada bilangan oksidasi 3 plus 3 adalah STI, karena dia cuma bisa melepaskan 6p1 ini gak bisa dilepaskan, jadi jawabannya adalah Ti 6p1, bilangan oksidasi plus 1 Ti. Nah begitu juga untuk golongan 14 atau 4A, misalnya si C, Si, Ge, Sn, Pb ya. Pb itu memiliki Bilox plus 2 lebih stabil daripada plus 4.